Kalian pernah merasa capek padahal sedang tidak melakukan apa-apa? Tidak lari maraton, tidak angkat beban berat di gym, tidak membersihkan gudang yang berantakan. Hanya duduk saja, menatap layar, ngobrol di kafe, atau sekadar hadir dalam rapat. Tapi begitu sampai rumah rasanya seperti kosong. Badan terasa berat, kepala terasa penuh kabut. Rasanya seperti kalian baru saja menyelesaikan half marathon tanpa persiapan yang matang. Dan kemudian kalian bertanya-tanya, kenapa aku selelah ini? Jawabannya akan sangat menyakitkan. Kalian tidak lelah secara fisik, tapi kalian lelah secara eksistensial. Kalian mengalami kebocoran energi psikis. Kenapa? Karena sepanjang hari kalian sedang berakting. Tanpa sadar kalian memegang naskah. Kalian tertawa pada joke atasan kalian yang sebenarnya tidak lucu. Kalian mengangguk setuju pada opini teman yang sebenarnya kalian benci. Kalian menelan kata-kata kalian sendiri, hanya agar suasana tetap terasa nyaman. Kalian memakai topeng, dan topeng itu beratnya minta ampun. Dalam hukum termodinamika ada konsep yang disebut sebagai entropi. Kekacauan adalah kondisi normal bagi alam semesta kita. Untuk menciptakan keteraturan dibutuhkan sebuah energi. Begitu juga dengan jiwa manusia. Menjadi orang lain itu butuh effort. Menjaga image agar tetap rapi, memastikan tidak ada celah yang terlihat, memastikan orang lain menyukai versi kepalsuan kalian, itu adalah pekerjaan full time yang tidak dibayar. Kalian tidak bersembunyi di dalam gua yang gelap. Kalian bersembunyi di tempat yang paling terang, yaitu di tengah keramaian, dengan cara yang paling aman, yaitu menjadi sama. Kalian menjadi seekor bunglon sosial. Kalian mengubah warna kulit, mengikuti warna ruangan tempat kalian berada. Aman? Ya, aman. Tetapi mematikan dalam jangka panjang. Masalah terbesarnya bukan pada rasa lelah itu. Masalah terbesarnya adalah kita tidak bisa lari dari matematika energi. Manusia punya kapasitas energi mental yang terbatas setiap harinya. Anggap saja 100%. Jika 90% energimu habis hanya untuk mempertahankan topeng, hanya untuk berusaha untuk fit in dalam sebuah kelompok, hanya untuk terlihat normal, maka sisa 10% tidak akan cukup untuk membangun masa depan kalian. Tidak cukup untuk berkarya, tidak cukup untuk berpikir jernih. Kalian bangkrut secara spiritual, hanya untuk membayar biaya sewa di dalam kepala orang lain. Tapi tidak perlu khawatir. Jangan langsung menghukum diri kalian sendiri. Jangan merasa bersalah berlebihan. Karena ini bukan sepenuhnya kesalahan kalian. Ini bukan tanda kelemahan karakter. Ini tentang biologi. Ini adalah hardware tua yang terpasang di kepala kalian. Let's go back to 10.000 tahun yang lalu. Bayangkan kalian hidup di zaman purba. Kalian hidup di dalam sebuah suku kecil. Mungkin hanya ada 50 orang di dalamnya. Di masa itu, menjadi berbeda adalah sesuatu yang berbahaya. Jika kalian bertingkah aneh-aneh, jika kalian menantang kepala suku, jika kalian tidak mengikuti aturan yang sudah disepakati oleh kelompok, kalian akan diusir, kalian akan diasingkan. Dan di zaman batu, di zaman purba, sendirian berarti artinya mati. Mati dimakan predator atau mati kelaparan. Jadi otak kalian berevolusi dengan satu tujuan, untuk bisa survive, yaitu untuk bertahan hidup. Otak purba kalian tidak peduli dengan yang namanya potensi. Dan dia tidak peduli dengan kebahagiaan, dia tidak peduli dengan kreasi. Dia hanya peduli pada rasa aman. Itulah kenapa penolakan sosial terasa menyakitkan, bukan hanya secara mental, tapi juga secara fisik. Riset membuktikan rasa sakit yang kita terima ketika kita dikucilkan mengaktifkan bagian otak yang sama dengan rasa sakit saat kaki kalian patah. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga kalian tetap dalam kelompok. Jadi saat kalian merasa cemas ketika ingin memposting hasil kreasi kalian di internet, saat tangan kalian gemetar ingin berpendapat beda di sebuah meeting, saat kalian takut terlihat aneh, itu bukan karena kalian penakut. Itu karena otak purba kalian sedang membunyikan alarm bahaya. Awas, ada singa, kita akan mati. Kalian menjadi bunglon untuk bertahan hidup. Tapi inilah tragedinya. Coba lihat sekeliling kalian. Kita tidak lagi hidup di hutan rimba. Tidak ada singa di kantor kalian. Kita hidup di peradaban modern. Kita hidup di ekonomi digital. Jika kalian diusir dari sebuah kelompok, misalnya dipecat, atau dijauhi oleh teman yang toksik, kalian tidak akan mati kelaparan. Kalian bisa mencari kelompok baru di internet. Kalian bisa membangun bisnis kalian sendiri.
ancamannya sudah hilang, sangat berbeda. Tetapi software dalam otak kita belum diupdate. Kita masih merespon notifikasi toksik di Instagram dengan rasa takut yang sama seperti ketika dikejar predator. Kalian menggunakan mekanisme pertahanan saat yang sama ketika manusia berada di zaman batu untuk bertahan hidup di dunia modern. Hasilnya, rasa cemas yang sangat kronis, depresi, dan rasa hampa yang dalam. Karena jauh di dalam lubuk hati, kalian tahu bahwa kalian hidup jauh di bawah potensi kalian yang sebenarnya. Jika biologi adalah hardware-nya, maka masyarakat atau society adalah yang menginstal software-nya. Dan kabar buruknya, software ini penuh dengan virus. Sejak kecil kalian dimasukkan ke dalam sistem yang bernama sekolah. Satu hal yang perlu kita sepakati, sekolah modern tidak didesain untuk melahirkan seorang pemikir, tidak untuk melahirkan seorang inovator, apalagi pemimpin. Sekolah didesain pada era revolusi industri untuk menciptakan pekerja pabrik yang patuh. Coba kalian lihat strukturnya. Duduk dalam barisan yang rapi, hafalkan instruksi dan kerjakan tugasmu. Jangan bicara kecuali diminta. Dan yang paling penting, jangan pernah tampil berbeda. Anak yang terlalu aktif dilabeli bermasalah di lingkungan sekolahnya. Anak yang terlalu banyak bertanya disebut mengganggu. Sistem ini memberikan hadiah pada mereka yang patuh dan memberikan hukuman pada pemikiran yang sebenarnya orisinal. Paku yang menonjol akan selalu dipalu. Lalu kalian diberi sebuah skrip, sebuah peta jalan yang katanya menjamin kebahagiaan, yaitu sekolah, kuliah, kerja. Kemudian cicil rumah, pensiun, dan mati. Sistem ini melatih kalian menjadi seorang generalis, menjadi seseorang yang mediocre, sebuah komoditas. Dan ketika kalian masuk dunia kerja, pola ini terus berlanjut. Kalian belajar bahasa korporat yang kosong, kalian belajar politik kantor yang halus, belajar menyembunyikan ide liar kalian agar tidak terlihat sok pintar atau ambisius. Kalian menjadi seorang bunglon profesional. Kalian bisa masuk ke ruangan mana saja, mengubah warna dan fit in. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dalam ekonomi modern, sesuatu yang umum, yang bersifat homogen, dihargai lebih rendah. Kenapa? Karena mereka mudah digantikan. Jika kalian sama dengan 1000 pelamar kerja lainnya, apa nilai yang membedakan kalian dengan ribuan kandidat lainnya? Tidak ada. Kalian sembunyi di dalam kerumunan karena rasanya aman. Tapi di era AI, Artificial Intelligence, di era otomasi, kerumunan adalah tempat yang paling berbahaya. Jika pekerjaan kalian bisa dijelaskan dalam sebuah buku SOP atau Standard Operating Procedure, maka pekerjaan kalian bisa digantikan oleh sebuah algoritma, bisa digantikan oleh robot. Ironisnya, hal yang kalian lakukan untuk memperoleh rasa aman, yaitu menjadi sama dengan yang lain, justru adalah hal yang membuat posisi kalian paling tidak aman di masa depan. Jadi, apa jalan keluarnya? Apakah kita harus menjadi seorang pemberontak yang anarkis? Ataukah sekadar menantang arus hanya agar terlihat berbeda? Berusaha mengeluarkan opini yang tidak umum demi memperoleh perhatian? Tidak. Kita harus mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri. Dulu menjadi diri sendiri adalah resiko. Sekarang menjadi diri sendiri adalah sebuah aset. Kita hidup di yang disebut sebagai kreator ekonomi. Di dunia yang penuh dengan noise atau kebisingan ini, di dunia yang akan dibanjiri oleh konten buatan AI, di dunia seperti ini apa yang menjadi langka? Apa yang harganya akan naik? Yaitu humanitas, ketidaksempurnaan, sesuatu yang autentik. Coba perhatikan orang-orang yang kalian kagumi di internet, entah itu podcaster, penulis, atau entrepreneur. Apakah mereka orang dengan opini yang kesannya seperti bermain aman? Apakah mereka berusaha menyenangkan semua orang? Saya rasa jawabannya tidak. Justru mereka memiliki sudut pandang yang sangat tajam. Mereka punya kepribadian yang unik, kadang aneh, kadang kontroversial. Mereka tidak mencoba untuk disukai oleh semua orang. Bahkan opini mereka terkesan menciptakan polarisasi yang seperti disengaja. Tapi inilah hukum alam semesta yang baru. You attract what you are. Kalian menarik siapa dirimu. Jika kalian terus menjadi bunglon, kalian akan menarik orang-orang yang menyukai topeng kalian, bukan diri kalian sendiri. Dan kalian akan terjebak pada akhirnya. Terjebak dalam pekerjaan yang kalian benci. Terjebak dalam hubungan yang dangkal. Terjebak dalam lingkungan yang memaksa kalian terus berpura-pura. Pasti melelahkan, bukan? Tapi jika kalian mulai menunjukkan warna asli kalian,
minat aneh kalian, obsesi kalian, gaya bicara kalian yang asli. Oke, sebagian orang mungkin akan pergi meninggalkan kalian. Sebagian orang akan tidak suka dengan perubahan kalian. Biarkan mereka pergi. Kalian tidak kehilangan sesuatu, itu hanyalah filter alami. Tapi kalian akan mulai membentuk kelompok kalian sendiri. Orang-orang yang satu frekuensi dengan kalian, orang-orang yang menghargai nilai kalian yang sebenarnya. Dalam bisnis ini disebut sebagai product market fit. Dalam kehidupan ini disebut sebagai meaning atau makna dari kehidupan kalian. Keanehan kalian bukanlah sebuah kecacatan. Ini adalah sebuah leverage, ini adalah keunggulan kompetitif. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi kalian sebaik diri kalian sendiri. Menurut Peter Thiel, kompetisi itu hanyalah untuk pecundang. Competition is for losers. Dan saya setuju dengan kalimat ini. Jika kalian mencoba menjadi copywriter terbaik, kalian akan bersaing dengan jutaan orang yang berusaha untuk menjadi copywriter terbaik juga. Tapi jika kalian menjadi seorang pecinta sejarah yang menulis tentang psikologi marketing dengan gaya bahasa yang puitis, tiba-tiba kompetisi menjadi tidak relevan. Kalian menciptakan kategori kalian sendiri. Kalian menjadi kategori of one. Berhentilah bersaing di arena orang lain. Mulailah membangun arena sendiri. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian setuju bahwa ini ide bagus, tetapi menakutkan dan juga tidak mudah. Tapi, saya tidak meminta kalian untuk datang ke kantor besok pagi, memaki bos kalian, lalu resign tanpa rencana. That's stupid. Perubahan ini dimulai dari dalam, dari internal state kalian sendiri. Berhentilah sembunyi dari diri sendiri. Banyak dari kalian yang sembunyi bukan dari dunia. Kalian sebenarnya sembunyi dari pikiran kalian sendiri. Kalian menyalakan musik keras-keras, maraton nonton Netflix, scroll TikTok 5 jam sehari. Kenapa? Hanya agar kalian tidak perlu mendengar suara hati kecil kalian yang berbisik. Ini bukan hidup yang kamu inginkan. Kalian takut pada kebosanan, karena dalam kebosanan, kebenaran akan muncul. Jadi langkah pertama untuk berhenti menjadi bunglon adalah merangkul kesendirian. Luangkan waktu 30 menit sehari, tanpa handphone, tanpa podcast, tanpa distraksi. Hanya duduk diam. Biarkan pikiran itu datang. Hadapi monster yang selama ini kalian takuti. Tanyakan pada diri kalian, apa yang sebenarnya aku percayai? Apa yang sebenarnya ingin aku ciptakan? Topeng apa yang paling membuatku terasa lelah? Kemudian langkah selanjutnya, jujurlah secara perlahan. Berikan dosis kecil kejujuran pada dunia. Tulis satu tweet tentang apa yang benar-benar kalian pikirkan, bukan apa yang kalian anggap bakal viral atau populer. Pakailah baju yang kalian suka, bukan yang sedang tren. Katakan tidak pada ajakan yang tidak ingin kalian datangi. Awalnya jantung kalian mungkin akan terasa berdetak kencang, telapak tangan berkeringat, otak purba kalian mungkin akan panik berteriak, mati gua. Tapi kemudian kalian akan menyadari sesuatu yang ajaib. Dunia tidak kiamat, langit tidak runtuh, malah sebaliknya. Kalian akan merasakan beban ribuan kilo terangkat dari pundak kalian. Napas kalian menjadi lebih ringan, dan energi yang tadinya habis untuk berakting sekarang kembali ke tangan kalian sendiri. Energi itu bisa kalian pakai untuk berkarya, untuk membangun, untuk tumbuh. Dunia ini penuh dengan aktor, dunia ini penuh dengan NPC, non-playable character. Dunia tidak butuh satu lagi fotokopi. Dunia butuh kalian yang asli. Berhentilah sembunyi. Keluarlah dari bayangan, tunjukkan warna kalian. Karena hidupmu dimulai saat topeng itu terlepas. Terima kasih sudah menonton video ini.